Shalom Bapak Ibu. Selamat datang pada ibadah hari ini tanggal 27 Maret tahun 2022. Ibadah saat ini akan dilayankan oleh Ibu Handani Ware. Adapun tema ibadah saat ini, hidup dalam rangkulan cinta Allah. Selama ibadah berlangsung, mohon HP dimatikan atau di silent dan masker tetap digunakan dengan benar. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama berdiri dan menyanyikan panggilan beribadah PKJ 242 bait yang pertama. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian. Beserta dengan saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, baik yang berada di gedung gereja maupun mengikuti ibadah ini dari mana saja. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh bersekutu dalam ibadah Minggu Prapaskah 4 dengan tema Hidup dalam Rangkulan Cinta Allah. Mari kita sambut dengan nyanyian Sedalamnya Laut, Seluas Angkasa. Selalu
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat. Kami masih sering menyakiti hati sesama kami, bahkan masih sering menyakiti hati Tuhan sendiri. Kami sadar itu semua kami lakukan karena dosa-dosa kami. Untuk itu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Agar Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita, mari sama-sama kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 157 bait yang pertama. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah Dia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kita diundang untuk berdiri menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah, mari kita sambut dengan nyanyian syukur, mengapa Yesus turun dari surga. Mengapa Yesus turun dari surga, Kita akan mendengarkan firman. Persilahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman, tetapi terlebih dulu mari kita menyambutnya ke dalam doa. Tuhan Allah sumber segala kasih, kami rindu mempersembahkan hidup ini agar menjadi bagian dari kemuliaan nama-Mu.
Saat ini kami telah menyiapkan hati untuk menyambut firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar bisa menjadi penerang langkah hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, bukan hanya sekedar memahami firman-Mu, tetapi juga menjalankan dalam hidup sehari-hari. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab pada ibadah hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dilanjutkan Lukas 15 ayat 1 sampai 13 di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai anak laki-laki 2. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria.
Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara terkasih, baik yang berada di gereja maupun mengikuti ibadah ini dari mana saja. Shalom semuanya. Hidup dalam rangkulan cinta Allah. Demikian tema perayaan iman kita pada hari ini. Secara umum, siapapun akan merasa sejahtera dan aman ketika dirangkul atau direngkuh. Akan tetapi nyaman atau tidaknya berada dalam rangkulan tentu saja tergantung. Tergantung apa, Bapak Ibu? Tergantung siapa yang merangkul. Kalau yang merangkul kita bukan orang dekat, pastinya tidak akan merasa nyaman atau aman. Bagaimana jika yang merangkul adalah Allah, Sang Maha Cinta? Tentu saja keadaan ini adalah keadaan ideal yang diimpikan oleh orang beriman. Dalam posisi indah inilah sebetulnya kita sedang berada, yaitu dalam posisi di mana kita hidup dalam rangkulan cinta Allah. Hanya kadang kita sering tidak menyadari. Kerapuhan iman kita sering membuat kita tidak merasakan hadirnya dalam hidup kita. Kita kadang meragukan penyertaannya ketika saat-saat susah dan berkubang masalah. Kita pikir ketika kita ada dalam masalah yang tak kunjung selesai. Pernah enggak Bapak Ibu masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lainnya. Dan ketika seperti itu, biasanya kita walaupun dalam hati, kita bertanya-tanya, di mana Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku justru di saat aku seperti ini? Padahal sebetulnya keyakinan iman kita
mengatakan bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Walaupun kita sudah menyimpang, kita sudah berdosa, bahkan ketika kita sedang mengkhianatinya, Tuhan itu masih memantau kita dengan kasih-Nya. Mengapa Tuhan berkenan merangkul kita dengan cintanya yang begitu besar? Karena kita adalah anak-anak-Nya. Begitu besar kasih-Nya pada kita sehingga Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita tersesat dari jalannya, Tuhan tidak membuang kita seperti sampah. Kita selalu berharga di mata-Nya. Dia senantiasa mencari kita. Tuhan akan memberi pengampunan bagi yang benar-benar bertobat. Saudara terkasih, dari bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi, kita bisa merasakan betapa besar kasih Allah pada kita. Meskipun kita sudah jauh melangkah dalam dosa, namun kasih Allah tetap tidak berubah. Dia tidak menyudutkan kita. Dia bahkan menerima kita sebagai anak yang hilang dan akhirnya kembali. Bahkan kembalinya kita disambut dengan sukacita. Tak ada yang lebih indah dari saat di mana kita diterima kembali oleh Bapa kita, dirangkul kembali setelah kita hilang dan tersesat di belantara dosa. Saudara terkasih, bagi orang beriman, hidup adalah anugerah. Setiap hari kita jalani dengan ragam perjumpaan, baik suka maupun duka. Dari pengalaman hidup kita telah belajar bahwa mengikut Tuhan tidak otomatis hidup menjadi lebih mudah. Hidup menjadi tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan yang akan kita tempuh itu akan selalu mulus tanpa hambatan. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam menempuh perjalanan hidup. Perjalanan iman kita yang jatuh bangun juga senantiasa dalam penyertaan kasih-Nya. Ketika Tuhan membiarkan kesulitan menghampiri kita, silih berganti, bukan berarti Dia meninggalkan kita, Bapak Ibu. Tuhan hanya sedang membentuk kita, memberi kesempatan kita untuk berproses, bukan hanya dalam suka, tapi juga dalam penderitaan. Itu sebabnya Tuhan ingin agar kita bersukacita dalam segala perkara. Menyikapi suka dan duka dengan senyuman yang sama, dengan iman yang sama, dengan rasa syukur yang sama juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di bawah perikop perumpamaan anak yang hilang. Disinilah kita seperti berkaca, berdiri di depan cermin. Betapa kita kadang juga seperti anak yang hilang itu, anak bungsu yang hilang itu. Tergoda keluar dari rengkuhan Bapa dan mencoba peruntungan baru di sana. Godaan duniawi memang seringkali membuat kita terlena. Kedagingan kita seringkali merapuhkan iman kita. Seperti tokoh anak bungsu yang sebenarnya sudah nyaman dan hangat tinggal bersama bapaknya. Tapi dia justru memilih pergi jauh dari bapaknya dengan minta agar harta yang menjadi haknya diberikan semua. Dengan harta itu dia pergi jauh dari bapaknya, bersenang-senang menikmati hidupnya.
Tetapi kesenangan duniawi yang ia rasakan hanyalah semu belaka ternyata. Yang dia dapat hanyalah hampa, kosong. Dan akhirnya ia sampai pada titik paling rendah dalam hidupnya. Sampai-sampai untuk makan saja dia tidak bisa. Saudara, disinilah titik balik dimulai. Di puncak deritanya inilah dia ingin pulang pada bapaknya. Dia sadar, beruntung dia punya bapak yang sangat bijak dan mau menerima kembali anaknya dengan sukacita. Memberi pengampunan bagi anak yang telah bertobat tanpa menghitung banyaknya dosa yang telah dilakukan. Saudara, seperti tokoh bapak dalam perumpamaan anak yang hilang inilah gambaran Allah Bapa kita yang mulia. Dia Maha Pengampun. Kasih-Nya tidak ada batasnya. Tidak menghitung besarnya dosa yang telah kita buat. Dia hanya ingin agar kita bertobat dan kembali ke dalam rengkuhan cintanya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tetap hidup sebagai manusia yang telah menerima keselamatan dari Allah di tengah dunia yang menawarkan berjuta keindahan semu adalah tujuan hidup kita bersama. Karena Kristus mati untuk menanggung dosa manusia agar kita dapat berada di dalam Allah, dalam rangkulan kasih-Nya. Kita adalah manusia rapuh yang rentan dan potensial berbuat dosa. Tapi kita sering tidak menyadari bahwa kita telah tersesat dalam dosa. Kita cenderung jeli ketika memandang dosa orang lain. Tetapi tidak menyadari bahwa kita pun juga berkubang dosa. Jadi kita kalau melihat dosa orang lain itu pinter, ya. Kelihatan semuanya. Tapi kita melihat dosa sendiri kadang susah. Kita tahu bahwa dosa tak hanya melalui perbuatan dan perkataan, tapi juga melalui hati dan pikiran kita yang tidak terlihat orang lain. Jika demikian, pastinya banyak sekali dosa tersembunyi yang saking perimpennya kita simpan, sampai-sampai kita sendiri lupa bahwa kita menyimpan dosa yang belum kita selesaikan. Tuhan telah menciptakan manusia yang bisa berbuat dosa. Kehendak bebas yang Tuhan berikan pada kita cenderung membuat kita memilih jalan dosa. Karena itu jalan yang gampang dan enak. Untuk itu, mari kita bertobat pada Tuhan. Gerbang ampunan selalu terbuka untuk anak-anak Tuhan yang benar-benar menyesali dosanya. Tuhan sangat berkenan kepada setiap orang yang mengakui dosanya di hadapannya dan berusaha untuk tidak mengulang lagi. Jadi bukan hanya mengakui dosa di mulut, tapi berusaha untuk tidak mengulang lagi. Walaupun toh kelemahan kita sebagai manusia kadang nanti mengulang lagi juga, ya. Nanti mohon ampun lagi. Tapi paling tidak ada usaha untuk tidak mengulang. Mari bertobat tidak hanya melalui mulut kita, tapi juga perilaku kita. Seleksilah kata-kata yang keluar dari mulut kita agar tidak menyakiti sesama. Juga ketikan kita di media sosial, kita seleksi. Jangan asal ngetik
supaya tidak menyakiti sesama. Kalau Ebit GAD dalam syair lagunya, judulnya apa saya lupa, ada syair, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Kenal syair itu nggih Bapak Ibu nggih? Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Ya. Jadi sebelum kita bicara, sebelum kita ngetik di media sosial, kita lihat, adakah debu yang masih melekat di hati kita? Jika debu-debu dosa yang melekat di hati kita belum kita bersihkan melalui pertobatan, maka kata-kata dan perbuatan kita juga tidak akan bisa menyejukkan hati sesama. Mari kita hidup sesuai kehendaknya. Sejauh apapun kita telah tersesat di belantara dosa, pintu ampunan akan dibukakan jika kita sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh bertobat seperti anak bungsu tadi. Tidak hanya bertobat di dalam kata-kata, tapi juga dalam perbuatan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi dia datang itu untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersyukur bukan hanya lewat nyanyian pujian terhadapnya, tapi juga lewat tindakan nyata kita. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, sebagai rasa syukur atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan pada kita, mari kita ekspresikan kasih kita pada sesama dan semesta, agar kita senantiasa hidup dalam rangkulan cintanya. Selamat menghayati Minggu Prapaskah keempat dengan cara hidup yang lebih baik dan bermakna di dalam Kristus, agar kita senantiasa bisa merasakan indahnya berada dalam rangkulan cinta Allah, sehingga damai sejahtera Allah hadir di hati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu kami boleh diingatkan betapa kami kadang seperti anak yang hilang ketika kami mencoba berkompromi dengan dosa. Tergoda dan silau akan gemerlap dunia. Berikan hikmat pada kami agar senantiasa kami tetap berada dalam rangkulan kasih-Mu. Senantiasa hidup dalam rangkulan cinta Allah. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama sekalian orang Kristen di sepanjang abad dan yang ada di segala tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Kita masuk doa syafaat, saya hantarkan. Terpujilah Allah Bapa yang senantiasa kami sembah dalam nama Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa bersyukur atas rahmat anugerah-Mu yang sudah kami terima setiap hari. Kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Firman yang mengingatkan agar kami tidak melepaskan diri dari rangkulan cinta-Mu. Ajari kami agar tidak tergoda dengan gemerlap duniawi, sehingga kami bisa tetap berada dalam rangkulan kasih-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Pekalongan, bagi Bapak Pendeta dan keluarga kecilnya, bagi Bapak Ibu Majelis Gereja. Kiranya berkat pertolongan-Mu menyertai langkah hidup kami semua. Kami berdoa bagi kesembuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, melalui obat-obatan dan makanan yang diberikan, juga limpahan kasih sayang orang-orang yang di sekitarnya. Kami menyerahkan kesembuhan hanya di tangan-Mu saja. Bagi anak-anak usia perkembangan, anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, berkati tumbuh kembang mereka, baik perkembangan fisik, psikis maupun iman mereka. Kiranya senantiasa ada dalam rangkulan cinta-Mu. Kepada setiap pribadi yang sedang bergumul tentang apa saja, berkatilah pergumulannya. Kami berdoa bagi GKJ Pekalongan dan juga bersama gereja-gereja yang lain, juga Yayasan Pendidikan Masehi Pekalongan. Kami mohon segala berkat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara tercinta, kiranya pertolongan kasih-Mu senantiasa hadir dan menguatkan. Kami berdoa bagi seluruh pemimpin di negeri tercinta ini. Kiranya Kau beri hikmat dan kemampuan dalam menjalankan amanah yang beliau emban. Kami berdoa, kiranya Kau berikan kekuatan bagi kami semua, penduduk di belahan bumi mana saja yang masih belum selesai berjuang menghadapi COVID-19 dengan segala dampaknya. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang melengkapinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan, namun sebelumnya kita dengarkan dasar sebagai kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan terambil dari 1 Tafarikh 16 ayat yang ke-29. Demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang akan diiringi dengan PKJ 148 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu.
bait yang ketiga. Kan ku pakai waktu itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan pencerahan dan menolong sesama menurut firman sebabarnya. Karena itu mama kasih, karena itu mama kasih. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama, kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan, mengucap dengan penuh syukur karena kasih karunia-Mu yang selalu melindungi kami hingga sampai saat ini. Terima kasih pula Engkau telah ketuk hati kami untuk tetap setia menghaturkan persembahan ini, walau hanya sedikit. Tetapi Tuhan, kami percaya, kami serahkan semua persembahan yang saat ini kami haturkan, kiranya Tuhan berkati. Semua boleh berkat, termasuk saudara kami yang mengelola persembahan di naungan GKJ Pekalongan. Engkau urapi dengan kasih-Mu sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila Tuhan dalam kami mempersembahkan persembahan saat ini, terselip salah dan dosa, Engkau yang akan ampuni. Kami serahkan pula Tuhan, rencana-rencana kami selanjutnya, di kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang mengatur semuanya. Kami berserah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Datanglah ke
Mari kita bersama menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 170. Bait yang pertama, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya mengusir langit kasih-Nya yang kekal. Oh Yesus yang tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti bagi kasih Tuhanku. Jemaat terkasih, mari kembali melanjutkan kehidupan kita dengan tetap hidup dalam rangkulan cinta Allah. Dan kini mari bersama-sama menerima berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah beserta engkau.